Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya Ummi Hasanah dengan nomor 20466111023. Mahasiswa STKI PBGRI Bangkalan dengan program studi pendidikan matematika akan membahas sedikit mengenai integral jumlah Riemann dan contoh soalnya. Mari kita simak video berikut ini. Integral Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva, atau bisa juga digunakan untuk mencari sebuah volume. Kita perhatikan grafik berikut ini. Misalkan ada suatu fungsi fx yang mempunyai bentuk kurva seperti pada gambar, dan kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx ini dengan sumbu x dari rentang A sampai dengan rentang B. Nah, untuk mencari luasnya ini kita bisa membentuk persegi-persegi panjang yang biasa disebut dengan partisi. Pada gambar ini saya membagi dengan menjadi 4 partisi atau 4 persegi panjang dengan mempunyai lebarnya sama agar bisa mempermudah. Jadi untuk mencari atau menemukan luas daerah tersebut yaitu dengan menjumlahkan luas 4 persegi panjang ini. Dan untuk mencari luas persegi panjangnya kita bisa menggunakan rumus lebar dikalikan dengan tinggi. Lebarnya ini bisa kita simbolkan dengan delta X. Nah, untuk mencari delta X-nya ini atau lebar dengan mengurangi selang B dengan selang A, atau kita tuliskan B dikurangi A. Kemudian dibagi dengan banyak partisinya. Banyak partisinya ini kita simbolkan dengan N. Jika partisinya itu ada 4, maka kita bagi dengan 4. Jadi untuk mencari delta X ini yaitu dengan B dikurangi A dibagi dengan N. Kemudian kita mencari tingginya dan kita bisa tuliskan sebagai X1, X2, X3 dan X4. Dan masing-masing X-nya itu kita substitusikan kepada nilai Fx-nya ini. Maka akan menjadi Fx1, Fx2, Fx3, dan Fx4. Nah, berarti telah kita temukan luas dari persegi panjang ini. Jadi untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva Fx dan sumbu X itu dengan menjumlahkan luas masing-masing persegi panjang itu. Jadi luas 1 ditambah dengan luas 2 ditambah dengan luas 3 dan ditambah dengan luas 4, kemudian dikalikan dengan delta X. Bisa kita tuliskan seperti ini. Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah Fx3 dikali delta X dan Fx4 dikali dengan delta X. Karena nilai delta X-nya ini sama, maka bisa kita faktorkan. Jadi luas sama dengan dalam kurung Fx1 ditambah Fx2 ditambah dengan Fx3 ditambah dengan Fx4 tutup kurung dikalikan dengan delta X. Atau jika kita tulis dengan notasi sigma, biasanya kita tulis seperti ini. Luas sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 Fxi delta X. I di sini bergerak dari 1 sampai dengan 4. Jadi kalau kita mencari X1 berarti Fx1 dikali dengan delta X. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 ini jika partisinya itu lebih dari 4 atau 5 atau 6 dan sebagainya, maka kita tuliskan dengan N. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya itu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Fxi dikali delta X. Lanjut contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada selang 0,2. Tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 4 subselang sama panjang. Dan titik ujung kiri subselang sebagai titik wakil tiap-tiap subselangnya. Untuk menjawabnya terlebih dahulu kita mencari nilai dari delta x dengan rumus B dikurangi A per N sama dengan 2 dikurangi 0 per 4 karena N-nya 4. 2 per 4 sama dengan 0,5.
Kemudian nilai XI. Karena yang diminta adalah titik ujung kiri subselang, maka nilai XI yang digunakan adalah sebelah kiri subselangnya. Kemudian kita substitusikan nilai dari subselang tersebut kepada fungsi fx tadi. Untuk subselang yang pertama yaitu 0 sampai dengan 0,5. Jadi x1-nya adalah 0, maka fx1 sama dengan f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. Subselang kedua yaitu 0,5 sampai dengan 1, maka x2-nya yaitu 0,5. Maka fx2 sama dengan f0,5 sama dengan 0,5 kuadrat ditambah dengan 2 sama dengan 2,25. Subselang ketiga dari 1 sampai dengan 1,5, maka x3-nya adalah nilai kiri dari subselang tersebut yaitu 1. Maka fx3 sama dengan f1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian subselang yang terakhir yaitu subselang keempat dari 1,5 sampai dengan 2, maka x4-nya adalah 1,5. fx4 sama dengan f1,5 sama dengan 1,5 kuadrat ditambah 2 sama dengan 4,25. Setelah kita temukan nilai dari xi-nya, maka kita cari jumlah Riemannnya menggunakan rumus sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fxi delta x. Karena tadi nilai n-nya adalah 4, maka sigma i sama dengan 1 sampai dengan 4 fxi delta x sama dengan fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4 dikali dengan delta x sama dengan 2 ditambah 2,25 ditambah 3 ditambah 4,25 dikali dengan delta x sama dengan 11,5 dikali 0,5. 0,5 ini adalah nilai dari delta x-nya tadi. 11,5 dikali 0,5 sama dengan 5,75. Maka kita temukan jumlah Riemannnya adalah 5,75. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu ini menjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.